Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo guys, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil analisis kami terhadap suatu karya musik. Sebelum itu, mari kita menonton karya musik yang satu ini.
Apa yang kamu rasakan setelah mengamati karya musik tersebut? Ya, perasaan saya setelah mendengarkan kedua musik tadi, yang pertama dari segi vokal saya sangat suka dan enak untuk didengar, dan yang kedua dari segi pembawaan sangat baik menurut saya. Adakah persamaan dan perbedaan yang terlihat dari karya musik yang dipertunjukkan itu? Persamaan dari kedua video musik tersebut adalah membutuhkan banyak pemain musik di dalam pertunjukannya, dilakukan secara berkelompok dan sama-sama menggunakan instrumen musik sebagai medianya. Sedangkan perbedaannya adalah pada musik pertama dikoordinasi langsung oleh satu pusat yang disebut konduktor. Pertunjukan sebagian besar didominasi oleh alat musik gesek. Sedangkan pada musik kedua, pertunjukan sebagian besar didominasi oleh alat musik pukul. Unsur musik apa yang biasanya tersaji dalam pertunjukan seni musik yang kamu apresiasi? Unsur-unsur musik itu yang pertama ada melodi. Melodi merupakan tinggi, rendah, dan panjang pendeknya nada yang terdapat di dalam musik. Kemudian ada birama. Birama adalah sebuah ketukan secara berulang-ulang. Kemudian ada ritme atau irama. Ritme atau irama ini adalah rangkaian gerak beraturan yang menjadi unsur dasar dari sebuah musik. Kemudian ada tempo. Tempo merupakan ukuran kecepatan birama lagu yang juga menjadi salah satu unsur-unsur karya seni musik. Kemudian ada tangga nada. Tangga nada merupakan urutan dari suatu nada yang sudah disusun hingga membentuk tangga. Kemudian ada harmoni. Harmoni merupakan keselarasan paduan nada yang dimainkan di dalam satu musik atau sekumpulan nada yang jika dimainkan secara bersama-sama akan mampu menghasilkan bunyi yang terdengar indah. Kemudian ada timbre. Timbre merupakan kualitas atau warna bunyi yang terdapat dalam sebuah karya seni musik. Elemen musik apa yang biasanya tersaji dalam pertunjukan seni musik yang kamu apresiasi? Yang pertama, kita masuk ke suara. Jika kita menikmati musik, pastinya ada unsur suara yang kita nikmati melalui indera pendengaran. Nah, unsur suara itu ada dibagi lagi menjadi 4, yaitu pitch atau tinggi rendahnya nada. Yang kedua, dinamik atau keras lembutnya nada yang dimainkan. Yang ketiga, ada tanda dinamik. Ada yang dari sangat lembut dan juga sampai sangat keras. Dan yang keempat, ada warna suara. Warna suara ini ada 2, yaitu mellow atau lembut dan juga bright, yaitu tegas dan juga jernih. Yang kedua, ada performing media. Performing media ini dibagi lagi menjadi 2 kelompok media tampilan, yaitu voice atau suara manusia dan juga instrumen yaitu suara yang dihasilkan melalui alat musik. Nah, alat musik itu ada yang seperti yang kita ketahui ada idiophone, membranophone, aerophone, dan juga chordophone. Yang ketiga ada rhythm atau irama.
Unsur utama dari irama itu ada 5, yaitu beat atau ketukan. Yang kedua ada birama atau satuan hitungan. Yang ketiga ada aksen. Yang keempat ada syncopation. Dan yang terakhir ada tempo. Yang keempat ada music notation. Nah, music notation atau notasi musik ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada notating pitch atau notasi tinggi rendah nada. Yang kedua ada notation rhythm atau notasi irama. Yang ketiga silent atau tanda diam. Dan yang terakhir ada meter atau tanda birama. Kemudian yang kelima ada melody and musical form, di mana melodi itu adalah bagian yang paling mudah untuk diidentifikasi dalam musik. Nah, melodi ini dibagi menjadi beberapa, yaitu motif, frase, kalimat, dan juga bagian lagu. Dan yang keenam ada harmoni atau keselarasan, di mana keselarasan ini dapat terbentuk apabila ada perpaduan antara dua nada atau lebih sehingga menghasilkan nada yang selaras. Harmoni ini ada 4 bagian, yaitu konsonan, yaitu nada yang enak didengar. Kemudian ada disonan, yaitu nada yang tidak enak didengar. Ada juga the triad dan juga broken chord. Yang ketujuh ada kunci atau key. Yang termasuk kunci diantaranya yaitu the major scale, mirror scale, the key signature, the chromatic scale, modulation, dan tonic key. Kemudian yang ke-8 ada musical texture atau tekstur musik. Nah, tekstur musik ini ada 3, yaitu tekstur yang terdiri dari satu suara. Yang kedua ada tekstur yang terdiri dari lebih dari satu suara. Dan yang ketiga ada tekstur yang terdiri dari berbagai macam suara yang terstruktur. Dan yang terakhir ada performance atau tampilan. Nah, secara teknis pertunjukan musik itu biasanya akan dipimpin oleh seorang gitapati, sedangkan prinsipal adalah sebagai orang yang bertanggung jawab atas instrumen dalam sebuah pertunjukan musik. Simbol-simbol musik apa saja yang terdapat dalam karya musik yang kamu pelajari? Simbol-simbol yang ada di dalam musik. Yang pertama itu ada garis paranada. Apa sih garis paranada itu? Jadi garis paranada itu merupakan garis yang membentang dari kiri ke kanan dengan 5 baris dan 4 spasi yang nantinya akan dituliskan not-not lagu di baris-baris tersebut. Yang kedua itu ada notasi bar. Notasi bar ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada notasi bar tunggal dan notasi bar ganda. Notasi bar tunggal ini biasanya membatasi not dengan berdasarkan jumlah ketukan dan biramanya. Yang kedua itu ada notasi bar ganda. Notasi bar ganda ini biasanya dituliskan di akhir notasi dari musik. Yang ketiga, itu ada namanya tanda kunci. Tanda kunci ini biasanya digunakan sebagai range symbol yang biasanya ditulis di awal atau di bagian kiri dari partitur. Yang keempat, itu ada yang namanya tanda birama. Tanda birama ini biasanya dituliskan dalam bilangan pecahan. Contoh 2/4, 3/4, dan 4/4. Gimana sih cara bacanya? Jadi contohnya 2/4. Jadi mainkan 2 ketukan dalam setiap 1/4 bar. Yang kelima itu adalah not. Not itu terdiri dari beberapa range, interval, atau durasi. Contohnya kayak gini, misalkan satu durasi penuh itu bernilai 4. Jadi kalau dia 1/2 nilainya 2 gitu dan seterusnya. Yang keenam itu ada yang namanya tanda istirahat atau simbol jeda. Nah, simbol jeda ini sama seperti not, misalkan nilainya sama yaitu 4. Nah, contohnya ada istirahat dengan tanda 1. Jadi nilainya itu 4. Kalau setengah jadi dia tuh 2 gitu. Yang ketujuh itu ada yang namanya simbol aksidental. Simbol aksidental ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada namanya simbol crash. Simbol crash ini disimbolkan dengan pagar ya, maksudnya pagar. Nah, ini itu berfungsi sebagai menaikkan nada dengan setengah besar nadanya. Yang kedua itu ada namanya mol, disimbolkan dengan B. Nah, ini tuh berfungsi untuk menurunkan nada sebesar setengah dari nadanya. Yang kedelapan itu ada yang namanya tanda penghubung atau tanda T. Nah, ini tuh berbentuk seperti lengkungan. Ini tuh berfungsi sebagai menunjukkan ada kaitannya antara not musik. Dan yang kesembilan itu ada yang namanya tanda tempo. Tanda tempo ini menunjukkan seberapa cepat kita akan memainkan musik.